Shalom, selamat pagi buat jemaat Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi HKBP Denpasar, tanggal 1 Februari 2024, tepat hari Kamis hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lebih dahulu bernyanyi dari buku ND nomor 217 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkati kami dan mengantarkan kami setiap harinya kepada hari-hari baru untuk melakukan seluruh aktivitas kami. Terima kasih Tuhan buat umur panjang dan kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan buat kami saat ini. Sebelum kami memulai aktivitas hari ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan Engkau di dalam firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini agar menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi iman yang semakin teguh untuk menjalani kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kekasih Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan kita pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Begini dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Demikian dalam nats tersebut. Dalam bahasa Batak dikatakan, alaini nasi David mamandok halak Palestimi. Yaho daro tu au mangasahon podang dohot hujur dohot lobu-lobu. Alayang go au ro tu ho mangasahon gorni Jehovah Sebot. Dibatani parangani Israel aka nania sapanmi. Demikian firman Tuhan. Saudara kekasih Kristus, ayat ini mengingatkan kita kepada peristiwa Daud yang melawan Goliat dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Dalam kisah Daud dan Goliat ini, kita melihat bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini selayaknya lah kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita dan terus berjuang mengandalkan Allah dalam kehidupan kita. Di zaman sekarang ini kita bukan lagi menghadapi perang seperti yang tertulis dalam Alkitab ini, seperti perang yang terjadi pada zaman dahulu menghadapi para prajurit-prajurit kuat dan tangguh seperti dalam nats ini. Tapi kita sekarang ini menghadapi kekuatan iblis dan kroni-kroninya yang setiap saat
dan tidak pernah berhenti untuk terus menggoda kita, terus memprovokasi kita untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan. Karena pada dasarnya iblis suka memakai kita, suka memakai anak-anak Tuhan untuk melawan Allah sendiri. Kita harus terus berperang melawan tipu daya iblis yang begitu lihai. Kita tidak cukup untuk tangguh menghadapinya jika hanya mengandalkan percaya diri saja dengan kekuatan diri sendiri, dengan apa yang kita miliki, apapun saja. Apakah itu kekuatan fisik, apakah itu kekuatan ekonomi, apakah itu kemampuan dan yang lain sebagainya. Karena iblis itu sangat lihai dan dia pandai mencari bagian dari kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh setiap orang. Iblis itu suka memakai apa yang ada pada diri kita dan mencari-cari bagian dari kelemahan diri kita untuk dia pakai. Banyak hal yang sering dipakai oleh iblis untuk menjadi alatnya. Karena kita tahu iblis tidak akan pernah berhenti. Dari hari ke hari terus menerus iblis itu giat bekerja. Dan terus bekerja memprovokasi baik pikiran, baik hubungan, dan segala apa yang kita miliki. Apa itu yang menjadi kelemahan kita? Apakah kelemahan kita adalah uang? Apakah kelemahan kita itu adalah kekuasaan? Apakah kelemahan kita itu adalah kecerdasan, kepintaran kita? Apakah kelemahan kita itu adalah keberadaan kita? Banyak hal yang akan iblis intip dari kehidupan kita. Mana yang bagian dari kelemahan kita untuk dia pakai menjadi alat baginya untuk menentang Allah. Jadi kita perlu waspada, saudara-saudara kekasih Kristus. Dalam nats ini kita melihat bagaimana Saul menjadi lemas ketika dia melihat perawakan daripada Goliat ini yang menantang Raja Saul mengatakan, "Siapa di antaramu yang mau berlawan dengan saya 1 lawan 1?" Sementara tubuh Goliat dan segala perlengkapan yang ada padanya itu sangatlah sempurna dari sisi orang-orang yang hendak mau berperang di medan tempur. Otomatis Saul itu menjadi takut. Dia menjadi lemas melihat Goliat yang begitu kuat dan tangguh secara fisik. Nah, kita juga melihat bagaimana saudara-saudara Daud, yaitu Eliab, yang ketika melihat Daud datang ke tempat perang, dia mengatakan, "Ada apa kamu kemari? Ngapain kamu kemari? Saya tahu kamu itu berani, tapi hatimu jahat." Di sini saudara-saudara, daripada Daud telah berprasangka tentang kehadiran Daud di tempat peperangan. Demikian juga Goliat yang dipakai oleh iblis dengan keadaan fisik yang begitu kuat dan tangguh. Dia menyombongkan diri, datang dan menantang orang lain. Nah, ini adalah merupakan bagian dari sisi kehidupan manusia yang selalu dipersenjatai oleh iblis untuk diperalat, dan banyak lagi saudara-saudara. Oleh karena itu, sesungguhnya kita harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk melawan kekuatan daripada iblis ini. Kita harus memenangkan diri kita, memenangkan dari segala pengaruh-pengaruh dan provokasi daripada iblis, agar kita sendiri tidak berdiri menjadi penantang-penantang Allah. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita pasti dimenangkan jika kita dikuatkan oleh Allah, maka kita akan menang.
Jadi kita harus memenangkan iman kita, saudara-saudara. Jangan mau diprovokasi oleh iblis. Karena terkadang kelebihan kita juga merupakan kelemahan kita yang untuk dipersenjatai oleh iblis menjadi alat baginya untuk melawan Allah. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini menjadi kekuatan kami untuk memakai segala apa yang Tuhan titipkan kepada kami, menjadi alat kemuliaan-Mu dengan memperjuangkan bahwa segala apa yang Tuhan berikan kepada kami akan senantiasa menjadi alat Tuhan, menjadi berkat dan bukan menjadi alat untuk dipakai oleh iblis sebagai lawan daripada kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sertai seluruh umat-Mu dalam beraktivitas hari ini. Berikan berkat-Mu untuk memperbekali kehidupan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Shalom, sampai ketemu kembali di edisi berikutnya. Tuhan memberkati.